Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah makanan untuk rohani kita supaya kita senantiasa kuat dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan juga sumber dari pengharapan kita. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas begitu besar rahmat dan anugerah, berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu. Dan urapi kami Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Daniel 3 ayat yang ke-17 dan 18. Saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jemaat dikasih Tuhan, dalam terjemahan yang lain dikatakan, jika Allah yang kami puja berkenan melepaskan kami. Ya, jadi bukan sanggup. Tuhan pasti sanggup. Cuman Tuhan berkenan melakukannya atau tidak. Nah, seandainya Tuhan tidak berkenan melakukannya pun, ya Sadrak, Mesak, dan Abednego punya ketetapan, kami tidak akan menyembah patung emas ataupun dewa Tuanku. Kami tetap menyembah Tuhan Allah yang hidup. Nah, ini satu statement, satu pernyataan iman di depan Raja. Sungguh satu hal yang tidak mudah, karena resikonya, ya, Raja sudah membuat ketetapan. Bagi yang tidak mengikuti peraturan raja untuk menyembah patung yang didirikan raja itu, mereka akan dihukum. Dan hukumannya adalah dibakar dalam dapur perapian. Mengerikan. Ya, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah membuat keputusan, kami tidak mau. Sekalipun dibakar, oke. Sekalipun Tuhan gak menolong, oke. Aku tetap tidak mau menyembah dewa dan patung Tuanku. Satu hal yang luar biasa, iman yang luar biasa. Memang lanjutan kisahnya kita tahu bahwa ketiga-tiganya tidak luput dari hukuman. Tetap dihukum, masuk ke dalam perapian. Tetapi di dalam ada malaikat Tuhan diperintahkan. Sehingga enggak lagi bertiga, tapi ada jadi 4. Yang intinya diselamatkan. Sehingga mereka, Sadrak, Mesak, Abednego tidak ada yang terbakar. Semua bisa keluar dengan selamat. Jemaat dikasih Tuhan. Kalau kita lihat kisah ini, kita jadi ingat bagaimana kita seharusnya punya iman. Ya, kita harus beriman kepada Tuhan seperti mereka ini. Bukan beriman karena ya kalau aku ditolong aku percaya, kalau nggak ditolong ya nanti gimana. Enggak. Iman tanpa syarat. Jadi percaya tanpa syarat. Mau ditolong nggak ditolong, aku tetap percaya. Saudara, mungkin saat ini ada yang banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul dalam doa. Sudah lama berdoa, kok belum dijawab, belum dijawab. Memiliki ketetapan. Tuhan mau jawab seperti apapun, aku tetap percaya. Tidak dijawab tanda kutip ya. Saya pakai istilah tidak dijawab sekalipun, aku tetap percaya. Tapi sesungguhnya Tuhan pasti menjawab. Ya, jawaban Tuhan memang tidak selalu seperti yang kita mau. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Saya jadi ingat kisah tentang seorang penjual tahu yang dia jualan tahu, yang sebelum berangkat dia selalu berdoa, Tuhan lindungi perjalananku, Tuhan berkati daganganku laris. Ya, karena dia jualan di kota, dia tinggal di desa, untuk sampai ke jalan raya naik angkot, dia mesti jalan kaki lewat sawah, tengah sawah. Ya, masih ingat kisah ini ya, saya sudah berulang kali sampaikan, tapi ini bagus sekali. Jadi ketika dia di tengah habis doa, berangkat, kepleset tengah sawah, dagangan numplek semua. Sedih, kecewa. Pulang dengan anyel gitu ya jawabannya. Tuhan, aku kan doa supaya Tuhan lindungi, kok malah dibiarkan terpleset. Tuhan, aku mau dagangku laris, kok malah habis, semua nggak terjual. Jengkelnya luar biasa. Seharian dia cuman berdiam di rumah. Siang hari dia iseng-iseng nyalakan televisi. Di televisi ada berita, angkot masuk jurang. Dia kaget, loh
itu kan angkot yang biasa aku tumpangi. Dan rencana pagi ini naik itu juga. Dia baru sadar. Oh, ternyata Tuhan menjawab doa dengan melindungi aku supaya nggak naik ke angkot itu dengan cara aku kepleset. Seakan-akan buruk, tetapi sesungguhnya itu cara yang baik untuk menyelamatkan. Coba nggak kepleset, naik angkot, ikut tewas. Tuhan mengasihi. Loh, dagangannya habis, katanya jawab Tuhan doanya. Iya, dagangannya mungkin hari itu tidak terjual habis, tetapi sesungguhnya gara-gara itu dia masih bisa jualan. Coba kau nggak bisa jualan lagi, udah mati. Ya, jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, belajar dari hal itu. Ketika kita berdoa, kok jawabannya nggak seperti yang kita mau? Percayalah, jawaban Tuhan pasti yang terbaik. Bahkan seringkali Tuhan menjawab jauh melebihi dari yang kita minta. Karena Tuhan tahu dan Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, karena itu, kau yang saat ini bergumul dalam doa terhadap pergumulanmu, apapun itu, jangan putus asa. Kok belum dapat jawaban? Teruslah berdoa. Ya, seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Jadi apapun yang terjadi, berdoa terus. Percayalah, Tuhan pasti jawab. Dan sekali lagi, jangan mendikte tanda kutip. Biarlah Tuhan menjawab dengan caranya dan menurut waktunya. Ya, ada waktunya Tuhan menjawab dan dengan caranya yang seringkali kita nggak mengerti, tetapi percayalah pasti Dia menjawab dengan yang terbaik bagi kita. Keputusan Tuhan yang dinyatakan, ya, itu yang terbaik, jauh melebihi dari apa yang kita pinta dan doakan. Karena itu seperti Sadra, Mesar dan Abednego, ya, mereka pun masuk ke perapian tetapi diselamatkan. Saya percaya Tuhan punya maksud yang baik dari setiap apa yang diizinkan terjadi atas hidup kita. Ayo tetap beriman, jangan pernah berpaling dari Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun mungkin situasi keadaannya kok tidak seperti yang diharapkan, percayalah ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang setia, Dia yang pasti akan menolong kita. Dan sekali lagi, Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi ini meneguhkan kami. Untuk kami semakin teguh dalam iman dan pengharapan. Tidak digoyahkan oleh apapun yang terjadi atas hidup kami. Bahkan seringkali doa-doa kami, oh Tuhan, yang kami naikkan kepadamu, mungkin seringkali jawaban tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi kami percaya bahwa jawaban-jawaban yang Tuhan beri itu yang terbaik bagi hidup kami. Jauh lebih baik dari apa yang kami bisa pinta dan doakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami terus teguh di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun yang terjadi. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami. Tuhan pimpin dan sertai hari ini, jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.